Sebelum video ini dimulai, video ini disponsori oleh Famestore.id. Famestore.id adalah suatu website yang dapat top up banyak game dengan harga yang tergolong cukup murah. Ada berbagai game yang dapat kalian top up di sini. Salah satunya adalah Kingshot, Whiteout Survival, Mobile Legends, dan masih banyak lainnya. Terkadang ada promo spesial. Contohnya dari game Whiteout Survival, semakin banyak nominal yang kalian top upkan, maka harganya akan semakin murah juga. Jika kalian berminat, silahkan cek kolom deskripsi pada video ini untuk dapat mengunjungi website, Discord, ataupun langsung via WhatsApp. Dan juga kami memiliki grup komunitas tergantung kategori game. Terima kasih. Tepat 2 tahun yang lalu game Whiteout Survival rilis, Century Games kembali memproduksi game baru yang sejenis bahkan sama persis yang bernama Kingshot pada tanggal 22 Februari tahun 2025, dan hasilnya game ini berhasil menduduki top 10 game mobile berpenghasilan tertinggi di dunia. Menurut data di internet, Kingshot berhasil meraih pendapatan sekitar 811 juta dolar dalam tahun pertamanya. Biarkan Century Games bermasak, guys. Mungkin sudah sangat lama kalian tidak mendengar suara yang ngebahas ini, apalagi spesifik dalam membahas satu topik dan pembahasan dengan rinci. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, halo guys, kembali lagi di channel Raja Al-Khairi, dan selamat datang di bedah hero gen pertama pada game Kingshot. Pada saat pertama kali kalian bermain game ini, mungkin kalian berpikir game ini sesuai game iklan atau hanya game perkembangan pemukiman, yang pada sebenarnya game ini adalah game player versus player, di mana kalian perlu untuk memperkuat kota kalian. Namun agar kalian tidak kebingungan, mari kita membedah segmen terlebih dahulu, yaitu yang pertama pembahasan singkat tentang gameplay Kingshot, yang kedua perbedaan hero perkembangan dan hero perang, dan yang ketiga penjelasan seluruh skill hero gen pertama beserta cara membaca skill aktif saat menjadi joiner saat attack ataupun joiner saat defend. Yang keempat adalah kesimpulan. Dalam gameplay Kingshot, kalian harus tahu prioritas apa yang harus kalian upgrade, seperti Town Hall. Town Hall akan memungkinkan kalian untuk mengupgrade semua bangunan sesuai dengan level Town Hall. Bangunan lainnya tidak akan bisa di atas level bangunan tersebut. Yang perlu saya pertegaskan, sebenarnya Town Hall difokuskan untuk melatih pasukan tentara kalian ke level 10 atau saat kalian berhasil ke Town Hall 30 dan bangunan tempat pelatihan tentara menuju level 30 juga. Sebenarnya tentara sendiri memiliki statistik bawaan per satu tentaranya dan juga memiliki skill pasif dan juga aktif. Namun jika kita membahas dalam satu video ini, durasinya akan sangat panjang, maka kita akan terlebih dahulu fokus untuk membuat kalian paham akan hero yang kalian akan gunakan. Dalam game Kingshot terdapat 2 tipikal hero. Yang pertama perkembangan, yang bisa kalian lihat logonya seperti ini pada hero Yunwoo, Amane, dan masih banyak lagi seperti hero berkelas R yang nantinya akan saya jelaskan, dan juga hero perang seperti Fat, Jebel, Amadeus, dan lainnya. Sebagian hero yang ada kategori perkembangan tidak semua jelek untuk dijadikan hero perang, namun ada salah satu skill mereka yang akan berfungsi hanya pada kota. Selengkapnya akan kita bahas pada segmen penjelasan skill setiap hero. Kita akan terlebih dahulu memberitahu kalian tentang 2 kategori skill yang aktif di tempat yang berbeda. Yang pertama, Conquest skill atau sebelah kiri yang akan berguna di Rebel Conquest, dan paling penting adalah Arena. Dan yang sebelah kanan berfungsi saat kalian mengirimkan hero tersebut perang ataupun gathering, dan juga pada Mystic Trial di hari tertentu seperti di Coliseum pada hari Senin dan Selasa, dan Radiant Spire di hari Minggu. Namun di Radiant Spire ini semua stats akan terhitung sebenarnya. Setelah penjelasan tadi, kita akan memulai dari hero yang berkelas R terlebih dahulu. Hero rare ini hanya 4 saja, dan fungsi mereka hanya untuk perkembangan base kalian dalam mencari resource, atau kita singkat menjadi RSS. Kalian dapat membaca skill hero seperti Olive untuk memproduksi roti dan pengumpulan roti di alam liar. Forest akan fokus ke kayu, Edwin akan fokus ke batu, dan yang terakhir adalah Seth akan fokus ke besi. Skill penaklukan atau conquest mereka sayangnya sangat lemah. Skill mereka hanya membantu kalian pada awal game ketika hero SSR maupun hero SR kalian masih belum terbuka. Maka kita akan melewati pembahasan conquest mereka. Selanjutnya kita akan membahas hero berkelas SR. Hero SR ini sebenarnya sudah termasuk bertipe hero perang, namun ada beberapa hero yang skillnya tercampur dengan perkembangan. Pada game Kingshot, di game ini kita tidak akan bermain sendirian. Rata-rata hero dari kelas SR ini akan fokus menjadi joiner.
Jika kalian bingung dengan Joiner, Joiner adalah salah satu player yang akan mengikuti rally kepada si pembuka rally itu sendiri. Fungsi Joiner adalah untuk mengaktifkan buff skill hero yang akan dikombinasikan dengan hero pembuka rally. Pada kolom ini, kalian bisa membaca bahwasanya ada 4 hero yang akan aktif skillnya dalam satu rally. Itulah mengapa pemilihan hero yang benar sangat mempengaruhi kemenangan kalian. Mungkin salah satu dari kalian pernah mengirim Diana kepada opener rally Beartrap ataupun Castile. Ya, saya pernah melakukan itu 2 tahun yang lalu sebelum game ini rilis. Lantas, mengapa Diana sangat jelek untuk perang? Itu dikarenakan skill yang akan aktif pada Joiner hanya satu, dan yang aktif adalah skill 1 atau skill yang di atas bagian ekspedisi. Begini contohnya, dalam skill Diana, kita dapat membaca biaya stamina akan turun. Ya, seperti kita tahu, ini bukan skill perang. Setelah kalian paham dasar dari skill ini, mari kita bedah semuanya. Hero pertama adalah Queen. Queen adalah salah satu hero yang bagus di ujian mistis atau Mystic Trial dengan rasio tertentu pada gen tua nanti. Skill yang paling overpower terletak pada skill 2-nya. Jika kalian masih bingung apa itu peluang, nanti kita akan bahas di bagian hero SSR. Untuk di arena, hero ini agak sedikit kurang bagus dikarenakan Queen merupakan hero single target, yang dimana skill single target bisa saja miss antara ke hero yang sudah sekarat ataupun ke pengawal hero tersebut. Sekedar informasi, untuk di arena, hero akan tergolong kuat jika dia mempunyai health yang banyak atau kuat dalam menahan perusakan dan skill area kerusakan yang besar. Kita akan mengambil contoh pada hero White House Rival adalah Bradley pada gen 7. Mungkin gen 7 akan juga sama di game ini. Sebagai Joiner, skill Queen berfungsi mereduksi letalitas lawan terhadap seluruh kategori pasukan kita sebesar 20%, baik itu dalam rally maupun saat solo attack. Sebagai informasi tambahan, juga kerusakan itu bahasa lain dari letalitas. Selanjutnya adalah Howard, salah satu hero defense juta umat sebagai Joiner rally, dimana dia sama seperti Queen dapat mereduksi letalitas lawan sebesar 20%. Skill 2 pada ekspedisi agak jarang terpakai dikarenakan pada Joiner kita hanya memakai satu skill seperti yang saya katakan tadi. Dan Howard untuk arena adalah harapan free to play. Skill arenanya sangat bagus untuk digunakan sampai kalian memiliki hero penggantinya seperti Zoe dan lainnya. Selanjutnya adalah Gordon. Hero ini adalah salah satu hero terbaik selain Howard dan Queen saat posisi bertahan. Dia akan menaikkan nyawa 25% untuk seluruh kategori pasukan. Skill 2-nya juga sangat bagus, yaitu menaikkan attack squad 25% untuk semua pasukan. Namun sayangnya, karena statsnya terlampau kecil, dia bukan kategori yang cocok untuk open rally. Yang mungkin masih bingung apa itu seluruh kategori pasukan, itu saya maksudkan kepada infanteri, kavaleri, dan juga pemana. Skill tersebut sangat cocok untuk musuh dengan rally attack yang memiliki banyak letalitas. Kembali kepada skill Howard, skill 1 Howard sangat cocok untuk musuh dengan rally attack yang memiliki banyak letalitas. Howard untuk arena sendiri, dia salah satu harapan utama saat masih di gen 1 dikarenakan skill healnya yang sangat baik. Namun Howard lebih berdampak kepada squad arena kalian. Yang selanjutnya adalah Diana. Ini hanya seorang wanita pemburu, di mana skillnya memberikan pengurangan penggunaan stamina kalian sebanyak 20% dan juga memberikan movement speed sebesar 100%. Namun ingat, ada tulisan berburu. Efek ini tidak akan berefek apapun saat perang. Hero Diana untuk di arena, hero ini hanya sebagai support jika kalian tidak ada hero yang lebih bagus. Namun menurut saya pribadi, lebih bagus Diana daripada Queen. Tapi ini hanya berupa saran. Setelah kalian mendengarkan, silakan uji coba terlebih dahulu, jangan diterima mentah-mentah. Yang selanjutnya adalah Cenko, hero Joiner attack favorit semua orang, memberikan letalitas pasukan kalian semua kategori 25%. Dengan kalian membaca skill satunya saja, kalian sudah tahu ini adalah hero Joiner terbaik untuk posisi menyerang. Seperti biasa, skill 2-nya akan jarang terpakai yang sebenarnya bagus, yaitu memberikan 20% penurunan kerusakan yang diterima pasukan kita. Untuk di arena, ini adalah salah satu rekomendasi terbaik saat kalian belum memiliki hero generasi kedua atau kalian yang tidak memiliki Amadeus, Helga, dan juga Soul. Selanjutnya adalah Amane, salah satu hero yang terbaik untuk posisi attack, yaitu menaikkan serangan pasukan kita 25%. Mulai dari Amane, ini adalah hero mix perang dan juga perkembangan. Mungkin saat ini kalian sudah paham mengapa skill 2 hero SR jarang dipakai ketika perang. Alasan pertama adalah karena skill 1 saja yang dihitung sebagai Joiner
Dan yang terakhir adalah karena stats mereka kecil. Amane ini memiliki skill 2 yaitu kecepatan penyembuhan tentara kalian di rumah sakit. Untuk di arena, hero ini tidak saya rekomendasikan untuk digunakan. Yang selanjutnya adalah Yenwo. Ini sama skillnya seperti Chenko, yang dimana skill satunya memberikan letalitas pasukan kita 25%, yang dimana sangat bagus untuk joiner posisi attack. Untuk skill keduanya sangat penting untuk kalian utamakan. Ingat baik-baik, kecepatan penelitian adalah salah satu yang paling penting di game ini dan harganya sangat mahal. Pada bangunan akademi maupun saat kalian sudah menemui akademi perang untuk membuka pasukan Trugol kalian, skill pasif dari Yunwo akan selalu aktif. Yang selanjutnya adalah Fat. Hero ini salah satu yang bagus saat joiner defense. Skill 2-nya hanya cocok digunakan saat hunting beast ataupun teror saja. Ini sangat cocok untuk kalian combo dengan Diana. Diana dan Fat akan memberikan kalian 200% movement speed perburuan, 100% dari Diana dan 100% lainnya dari Fat. Ini sangat berguna pada saat event Kingdom versus Kingdom ataupun event tinju saat kalian membutuhkan auto hunt. Combo ini sangat layak untuk kalian terapkan. Dan pada akhirnya kita masuk ke hero SSR gen pertama. Perbedaan yang paling menonjol dari hero SSR terhadap SR maupun R adalah skill dari hero SSR terdapat 6 skill, yaitu 3 skill penaklukan dan 3 skill ekspedisi. Sedangkan hero SR memiliki 5 skill, yaitu 3 di penaklukan dan 2 di skill ekspedisi. Sedangkan hero R memiliki 4 skill, yang dimana penaklukan 2 dan di ekspedisi 2. Dan hero SSR nantinya memiliki gear eksklusif atau kita singkat widget. Widget atau gear eksklusif hero adalah sebuah perlengkapan yang hanya ada pada hero tersebut yang akan memberikan stats penaklukan dan stats perang ekspedisi. Dan tidak hanya sampai di situ, widget ini memiliki skill eksklusif berbeda-beda setiap hero. Skill eksklusif juga akan memberikan efek pada penaklukan maupun ekspedisi. Sistem dari widget ini saat berperang atau di ekspedisi berupa perkalian dari hasil stats bawaan kalian dan akan hanya berlaku saat posisi rally, attack maupun saat posisi defense, tergantung keterangan dari widget hero tersebut, apakah aktif ketika defense ataupun saat attack. Hanya pada gen 1 ini, kalian akan menemukan 4 hero SSR dalam satu gen. Gen selanjutnya akan sangat sulit terjadi. Kita memiliki 2 infanteri yaitu Amadeus dan Helga, 1 kavaleri yaitu Jebel, dan 1 archer yaitu Soul. Kita akan memulai dari Amadeus. Ini adalah hero paling overpower yang pernah ada. Hero ini akan bertahan hingga gen 4 ataupun 5 sebagai opener posisi rally attack dan bertahan di Birhan itu sangat lama. Kita bahas pada skillnya. Pada skill 1, hero ini akan meningkatkan letalitas 25% kepada semua pasukan. Pada skill 2, dia akan meningkatkan attack pasukan kalian 25%. Dan pada skill 3, meningkatkan peluang 40% untuk meningkatkan letalitas 50% kepada seluruh pasukan kita. Mungkin jika saya hanya membacakan skill pada hero tersebut, mungkin kalian akan kebingungan bagaimana cara memahami mekanisme skill pada hero ini dan dia terhitung kemana. Maka jawabannya adalah dengan cara kalian membuka barak pelatihan kalian dan melihat stats yang akan ditingkatkan dari hero skill tersebut. Kita akan fokus kepada letalitas dan attack saja karena itu yang berhubungan dengan Amadeus. Di sini kalian bisa melihat jika pasukan T10 akan memberikan attack sebesar 21, maka sesuai pada skill 2 Amadeus meningkatkan semua kategori pasukan 25%. Kita ambil contoh archer saja, maka stat 21 pada serangan akan dikalikan dengan skill 2 Amadeus yaitu 25%, maka hasilnya adalah 26,25 per 1 troops archer. Jika kalian rajin, kalian bisa menghitungnya secara keseluruhan rally kalian tanpa mengecualikan satu skill pun dari ketiga hero-nya. Maka ada 9 skill dari hero tersebut saat open rally. Saya hanya membantu mencontohkannya saja. Dan juga akan ada yang namanya battle report. Setelah kalian mengetahui jumlah satu pasukan attack-nya yaitu 26,25, cukup kalian kalikan dengan battle report pada serangan pemanah kalian. Untuk kalian yang masih bingung tentang pembahasan ini, kita akan membahas di konten terpisah saja agar saya menjelaskannya tidak terburu-buru dan rinci. Namun kalian juga harus tahu tentang peluang. Dalam matematika, peluang adalah angka yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian. Nilainya selalu di antara yang pertama adalah 0, tidak mungkin terjadi. Yang kedua adalah 1, pasti terjadi. Dan yang ketiga di antara 0 dan 1, yaitu mungkin terjadi. Bagi yang belum tahu, 40% itu
2 dari 5, yang dimana jika ada 5 ronde atau 5 putaran, kemungkinan besar 2 kali aktif. Jadi Amadeus dapat memberikan kemungkinan letalitas pasukan yang ingin kalian hitung naik 50% saat skill ini aktif. Sistem ronde dalam game King Shot harus kalian hitung manual berdasarkan skill-skill hero kalian. Saya harap dengan pembahasan di atas kalian dapat memahami mekanisme cara membaca skill pada hero di game King Shot. Namun jika kalian masih agak sedikit kesulitan memahaminya, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk merequest tentang pembahasan ini. Saya akan mencoba membuatkan video cara menghitung skill hero terhadap troops dan juga stats lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke hero Helga. Sebenarnya hero Helga ini secara skill hanya dibalik keseluruhan dari hero Amadeus. Kalian cukup membaliknya saja. Skill 1 pada Helga adalah skill 3 pada hero Amadeus. Begitu juga sebaliknya. Namun Helga ini versi lebih lemah dari Amadeus saja. Ini hero yang sangat menggantung keberadaannya. Hero ini sangat cocok untuk kalian yang mid-spender yang mungkin masih mempertimbangkan damage daripada build trap kalian. Secara damage, Amadeus dan Helga tidak terlalu signifikan. Widget Helga memberikan 15% letalitas saat kita rally attack, sedangkan Amadeus 15% meningkatkan attack. Dan secara stats, Helga kalah 60% dengan Amadeus. Helga adalah 200% dan Amadeus adalah 260%. Saya memiliki mini quiz. Menurut kalian secara widget bagusan Amadeus atau Helga tanpa mempertimbangkan stats bawaan hero? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Selanjutnya kita masuk ke kavaleri pertama kita yang SSR, yaitu Jebel. Jebel dapat memberikan peluang 40% untuk mengurangi damage dari pasukan musuh. Karena kita tahu damage itu letalitas, berarti Jebel dapat menurunkan letalitas lawan 50%-nya. Jadi ini sangat bagus untuk kalian gunakan bagi lawan yang menggunakan hero dengan peningkatan letalitas yang signifikan seperti Amadeus, Helga, dan jika joiner mereka adalah Chenko dan Yunwoo, Jebel salah satu opsi terbaik untuk defense. Dan Jebel memiliki widget posisi defense juga dengan memberikan pasukan pertahanan 15% letalitas. Ini akan mendukung kembali letalitas tim kita saat defense. Ingat baik-baik, widget adalah perkalian dan ini dapat kalian lihat di battle report kalian. Kemudian adalah Soul yang sebenarnya hero bagus, namun sangat sulit karena kita tidak memiliki diamond di awal. Itulah alasan Soul tidak layak diambil pada gen awal. Skill 1 dan skill 3-nya sangat kuat dengan chance 100% aktif. 100% adalah 1. Jika kalian menyimak pada ilmu peluang tadi, 1 itu adalah pasti aktif. Maka di beta report skill ini hanya akan bertuliskan 1. Pada skill 1, dia dapat memberikan defense seluruh pasukan 10% dan nyawa seluruh pasukan kita 15%. Ini skill yang sangat bagus baik attack maupun posisi defense. Dan skill 3-nya ini sangat penting, yaitu meningkatkan letalitas tim kita 25%. Dan skill 2-nya hanya untuk pembangunan. Kecepatan konstruksi naik 15% dan pengurangan biaya RSS pembangunan menjadi diskon 15% juga. Dan hero Soul ini salah satu hero yang akan terpakai di generasi tua nanti. Jadi dalam bermain King Shot sebenarnya tidak hanya perihal pay to win. Kalian harus mengerti mix and match skill dari hero yang kalian miliki. Tidak selalu hero gen tua saja yang bisa di mix sesama gen tua, namun gen 1 pun masih bisa kita gunakan di generasi yang lebih tua. Misalnya kalian ingin menggunakan Sophia, Triton, dan Soul ketika defense dengan rasio 60-40-0 dikarenakan memaksimalkan skill hero dari Sophia dan Triton. Jadi kita mengkosongkan rasio archernya atau posisi attack dengan menggunakan Triton, Petra, dan Yang dengan rasio 50-0-50 untuk mengcounter tank lawan agar bisa membunuh kavaleri lawan. Itu semua sangat memungkinkan dengan cara kalian memahami skill dari hero-hero pada generasi tersebut. Itulah mengapa video ini hadir untuk membuat kalian lebih cepat memahami mekanisme dan gameplay dalam bermain King Shot. Informasi ini juga saya dapatkan dari player-player yang lebih berpengalaman dari saya. Jadi tugas saya hanya meneruskan ilmu yang saya pelajari dari mereka. Jika ada perbedaan pendapat silahkan tulis saja di kolom komentar. Atau jika ada kesalahan saya memohon maaf kepada kalian. Dan di game King Shot tidak hanya hero yang berperan penting, bangunan, true gold, dan lain-lainnya juga akan kita bahas nantinya.
Begitulah penjelasan tutorial gameplay dan bedah hero Gen 1 yang sedikit singkat pada kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di @femvisionlabs atau Instagram saya pribadi di @rajaulkhairi1. Jangan lupa untuk kasih like jika kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton dan merequest video ini. And see you guys in the next video. Famous.